putusan Presiden. 4. Peraturan daerah. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Enggak ada, Bu. Tinggal pertanyaan dari Lila. Silakan. Lila, silakan. Jelaskan makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang 1945 adalah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius, kemerdekaan yang diperjuangkan dapat terlaksanakan sepenuhnya berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Selanjutnya ada lagi? Jawaban dari Gila. Silakan. Jelaskan pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Lila menanyakan kepada siapa? Safina. Ya, silakan Safina. Coba ulang Li. Coba diulangi. Jelaskan makna alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea kedua menyebutkan visi bangsa Indonesia dalam mendirikan negara bangsa yang merdeka dengan jelas, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke. Oke, sudah? Tidak ada lagi yang mau ditanyain? Satu lagi Bu, Ya, silakan. Ayo, Safina. Semangat Safina, ayo. Ayo, Safina. Jawabannya dari Lila, Bu. Iya. Bagaimana bentuk negara menurut Undang-Undang 1945 periode 18 Agustus 1945 27 Desember. Ayo. Negara Indonesia menurut periode 18 Agustus 1945 27 Desember 1949 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik sebagai negara kesatuan mengembangkan sistem desentralisasi di mana daerah memiliki wewenang untuk mengatur aturannya sendiri. Oke. Bagus ya. Oke, sudah tidak ada lagi? Tidak ada lagi? Enggak ada, Bu. Oke, tidak ada lagi ya. Sekarang kita kembali ke PowerPoint-nya ya. Sudah. Kita supaya lebih semangat ya. Kita nyanyikan lagu wajib lagi. Ya tadi. Oke, sekarang kita nyanyikan ya sama-sama ya. Biar kita semangat ya, karena itu siang tapi supaya kita semangat aja. Oke. Sebelum kita buka video yang lain ya. Ayo semangat. 1, 2, 3 sambil menunggu videonya lagu wajib. Tadi kan nggak dinyanyiin, sekarang kita nyanyiin biar semangat. Semangat 45. Oke. 1, 2, 3. Maju tegak membela yang benar. maju tegak hati tadi terasa maju serentak musik pedang maju serentak untuk kita menang. Ya, bergerak serentak menerjang harta menyerang majulah menang. Oke, jadi itu namanya semangat ya. Semangat 45. Oke. Nah, semangat 45 ya. Jangan nggak
nggak semangat, kita harus semangat gitu ya. Nah, ya anak-anak, bagus banget ya. Jadi itu yang membuat kita semangat. Lagu wajib itu membangkitkan semangat kita ya. Selanjutnya tadi kan udah tuh ada pertanyaan, ada jawaban, diskusi ya. Jadi ada yang mau ditanyain? Oke. Ini juga Ibu mau oke, ada oke, bisa lihat ini ada Google Form ya. Ini ada latihan soal Google Form. Bisa lihat kan ya? Ya, 8B. Ayo, ini jadi nanti ada soal latihan di Google Form, kalian bisa lihat nanti ya, dikerjain. Kemudian nanti linknya Ibu berikan nanti setelah selesai ini. Kemudian selanjutnya ya, sudah ini ya. Sudah lihat latihan Google Form-nya? Lihat, ada nggak latihan soal PPKN kelas 8? Ada? Kelihatan? Ada? Kelihatan ya? Ada. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nggak Oke. kelihatan. Hah? Nggak ada, kelihatan? Bu. Nggak ada. Oke. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke. Kelihatan, Bu. Nggak kelihatan ya. Oke, selanjutnya. Oke, tidak. Ada kelihatan ini enggak? Latihan soal Google Form. Kelihatan? Ya, Bu. Oke, sudah kelihatan ya. Ini latihan soal Google Form, latihan soal PPKN kelas 8 ya. Tolong disimak baik-baik, dikerjakan setelah selesai Zoom ya. Selanjutnya kita kembali ada PowerPoint-nya. PowerPoint ya. Kita kembali kepada PowerPoint. Oke. Ayo. Walaupun siang kita tetap semangat ya. Ya. Jangan jangan lemes. Pokoknya kita harus semangat. Jangan loyo walaupun siang. Nah, sekarang kita ke PowerPoint ya. Silakan disimak baik-baik PowerPoint. Ini ada materi mengenai, tadi kan udah ya videonya. Nah, tadi ada tugas yang sudah Ibu share ya. Apa pertama tugasnya? Manfaat yang diperoleh dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara. Kan tadi udah ya. Apa itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Apa itu Pancasila sebagai perjanjian luhur? Terus tadi juga udah dijawab. Makna alinea ke-1 pembukaan. Kemudian makna Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa. Nah, tadi juga ada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Ada lagi juga makna alinea ke-3, visi dan misi bangsa Indonesia. Tadi udah disebutkan ya. Kemudian bentuk negara menurut Undang-Undang Dasar 45 periode 18 Agustus 18 Juli 1959 sampai 19 Oktober 99. Udah ya. Tadi udah, sekarang kita sekarang kepada bagian video lagi. Ya, biar semangat, biar seneng gitu ngikutin pelajaran PPKN. Ini bagian dari juga supaya kalian nggak loyo ya. Oke. Kita saksikan video kedua. Video keduanya. Oke. Saksikan Assalamualaikum warahmatullahi video wabarakatuh. kedua ya. Pada video ini kita akan melanjutkan materi dari bab 2. Sebelumnya kalian telah mempelajari bab 1 mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila. Untuk bab 2 ini akan dibahas mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada video ini akan dibahas submateri yang pertama, yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Sebelum kita ke materi pelajaran, kita lihat dulu kompetensi dasar kita pada hari ini. Seperti biasa, bisa kalian baca sendiri, ada 4 kompetensi dasar. Dari keempat kompetensi dasar ini, diharapkan setelah mengikuti pelajaran kita kali ini, kalian bisa menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bisa menelaah makna hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita ke materi pelajaran, kita lihat dulu kompetensi dasar kita pada hari ini. Seperti biasa, bisa kalian baca sendiri, ada 4 kompetensi dasar. Dari keempat kompetensi dasar ini, diharapkan setelah mengikuti pelajaran kita kali ini, kalian bisa menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bisa menelaah makna hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan. Itu adalah indikator pencapaian kompetensi kita pada hari ini. Maka marilah kita mulai dengan membahas materi hari ini. Yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan perundang-undangan yang derajatnya paling tinggi di Indonesia. Kita lihat sistematika atau susunan UUD 1945. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diadakan amandemen atau perubahan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan. Ini yang sering kalian dengarkan pada saat upacara bendera. Kemudian yang kedua adalah batang tubuh atau pasal-pasal. Dan yang ketiga penjelasan. Nah, setelah diamandemen atau dirubah, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 menjadi 2 saja, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Awalnya ini disebut dengan batang tubuh, nah sekarang disebut dengan pasal-pasal. Kemudian penjelasannya tidak ada. Itu tadi kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai peraturan perundang-undangan yang paling tinggi di Indonesia dan merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya, bagaimana hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar ini dengan proklamasi kemerdekaan?
Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, ini teks proklamasi. Maka dengan demikian pada dasarnya alinea pertama sampai dengan alinea ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Ini ya. Kalimat pertamanya adalah kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ternyata diperinci dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama sampai dengan alinea ketiga. Sedangkan alinea keempatnya itu memberikan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat pembukaan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Itulah tadi hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Di mana dalam pembukaan ini merupakan rincian atau memperinci dari proklamasi kemerdekaan. Kemudian nomor 3, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain: 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. 2. Pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. 3. Cita-cita nasional. 4. Pernyataan kemerdekaan. 5. Tujuan negara. 6. Kedaulatan rakyat. 7. Dasar negara Pancasila. Ketujuh pokok kaidah fundamental ini ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini ya, di setiap masing-masing alinea. Berikutnya, makna alinea pembukaan UUD 1945. Alinea pertama, ini ya, oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Ya. Mengapa harus merdeka? Ya karena memang penjajahan itu
tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itulah dalil objektif. Kemudian dalil subjektif itu merupakan aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kalau ini tadi alasan yang memang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Dulu kalimatnya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia akan merdeka. Juga memuat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sudah jelas ya di akhir kalimat dikatakan dalam pembukaan itu. Tadi sampai sini ya. Dengan berdasar kepada, dengan berdasar ini merupakan kalimat yang menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki dasar negara Pancasila. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tadi udah kita saksikan video pembelajaran bab 2 yaitu tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oke. Jadi selanjutnya ada yang mau ditanyakan oleh untuk Indah, menurut kamu, Indah ya, menurut kamu, apa sih visi dan misi bangsa Indonesia yang kamu tahu, Indah? Visinya apa sih bangsa Indonesia? Apa Indah? Visi dan misi bangsa Indonesia apa menurut Indah? Oke. Atau Safina? Oke. Safina? Indah? Oke. Apa visi dan misinya? Visi dan misi bangsa Indonesia. Indah? Silakan. Silakan Indah. Atau Tangguh? Tangguh, Safina, Pandi. Pandi? Safina, Tangguh. Oke. Tadi udah nonton videonya? Videonya udah nonton? Iya, Bu. Oke, apa? Tangguh, apa sih yang kamu tahu tentang makna alinea ketiga? Mewujudkan masyarakat. Jadi kemerdekaan ini, makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah kemerdekaan itu adalah berkah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu alinea ketiga. Kalau alinea kedua, visi dan misi bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Itu visi dan misi bangsa Indonesia. Kalau alinea 1, maknanya adalah mengenai bagaimana kita menjunjung tinggi namanya kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu harus ditegakkan dan menjadi hak dari semua bangsa. Jadi kalau ada negara atau bangsa yang belum merdeka, itu menjadi PR seluruh bangsa. Karena kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu yang harus kalian paham. Kalau alinea keempat itu berisi rumusan Pancasila, tercantum di dalam alinea 4, sila 1 dan sila kelima. Di dalam alinea 4 juga termuat yaitu mengenai bagaimana bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan landasan Pancasila. Jadi bagaimana membangun Pancasila menjadi negara, membangun Pancasila negara menjadi bangsa yang besar, bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain atau negara-negara lain. Itu alinea keempat. Yang paling penting adalah di dalam pembukaan Undang-Undang 45 ada alinea keempat. Itu yang harus kita pahami. Ada yang mau ditanyain? Atau sudah jelas semua?
Sudah jelas semua? Oke, sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Oke. Sudah, Bu. Oke. Nah, oke, ini kegiatan penutup daripada nah, tadi kalian bisa lihat ini jangan lupa ini ada Ibu share mengenai Google Form. Oke, ini Google Form. Ini Ibu share ya. Ini tolong tadi Ibu lagi kita sehabis ini mengerjakan latihan soal di dalam Google Form. Linknya nanti Ibu akan bagikan ya. Nah, kalian bisa melihat apa saja latihan yang harus kalian kerjakan ya. Kemudian selanjutnya. Oke. Safina, ada yang mau ditanyakan? Pandi, ada yang mau ditanyakan? Indah? Jadi begitu juga mengenai materi Pancasila dan kedudukan Pancasila dan fungsi Pancasila. Kita bisa lihat bahwa kedudukan dan fungsi Pancasila ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai dasar negara kita, Pancasila sebagai dasar negara kita, Pancasila sebagai perjanjian luhur, juga Pancasila itu sebagai ideologi negara, ada AIDA, ada logos. AIDA logosnya yaitu AIDA itu adalah gagasan, pikiran, logos itu ilmu pengetahuan. Kalian bisa lihat di situ ada ya dijelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Ada juga fungsi Pancasila. Nah, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian apa sih Pancasila sebagai dasar negara? Kalian bisa lihat bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu seperti apa sih gitu. Apa sih gitu ya. Jadi jangan pernah jadi kalau kita mau bisa menguasai, memahami ilmu pengetahuan, kita harus banyak membaca. Harus banyak belajar, itu yang harus kita lakukan ya, anak-anak. Kelas 8. Oke, kita selanjutnya ada yang mau ditanyain mengenai materi? Oke, kita selanjutnya adalah penutup. Oke, silakan penutup kesimpulannya. Ada yang bisa? Ada yang bisa apa kesimpulannya? Mungkin Tangguh kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini tentang apa aja sih? Kita bahas tentang apa aja sih hari ini? Ayo, Tangguh apa? Sipa, Safina, Andi, Dila. Ayo semangat. Jangan loyo, ayo. Tadi kan kita udah menyanyikan lagu wajib ya. Maju tak gentar, berarti semangatnya semangat 45, jangan loyo. Ayo, apa kesimpulan yang bisa kita dapat dari serangkaian materi tadi dari awal sampai akhir? Apa kesimpulannya? Indah? Safina? Pandi? Lila? Tangguh? Kesimpulannya siapa yang bisa? Kesimpulannya apa aja yang kita bisa ambil dari kesimpulannya? Coba Oke, siapa yang mau membaca kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini? Silakan Safina, bisa dilihat kata-kata kalimatnya? Apa? Apa? Hak kemerdekaan setiap warga negara. Ya, silakan. Nada. Kedudukan Pancasila. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara yang dimiliki sejarah panjang, membawa konsekuensi berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan Pancasila. Nilai-nilai sebagai hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya tentang kehidupan yang paling baik bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pembukaan konstitusi baik secara resmi disebut dengan nama pembukaan maupun tidak memuat dasar kehidupan atau fundamental hidup bernegara. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, mungkin Pandi, bacakan kesimpulan Pancasila. Kesimpulan hari ini. Pandi.
Kedudukan Pancasila. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara yang dimiliki sejarah panjang, membawa konsepsi bahwa berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan Pancasila. Nilai-nilai sebagai hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya tentang kehidupan yang paling baik bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pembukaan konstitusi baik secara resmi disebut dengan nama pembukaan maupun tidak memuat norma-norma dasar kehidupan bernegara. Kaidah fundamental hidup bernegara. Oke. Safina, mau membacakan kesimpulan dari hari ini? Silakan. Kesimpulannya apa? Atau Indah nih? Belum ada suaranya nih Indah. Dari tadi belum. Ibu dengar suaranya. Ayo Indah bacakan. Kedudukan Pancasila merupakan dasar dari ideologi negara yang memiliki sejarah panjang, membawa konsekuensi bahwa berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintahan harus sesuai dengan Pancasila. Nilai-nilai sebagai hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya tentang kehidupan yang paling baik bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pembukaan konstitusi baik secara resmi disebut dengan nama pembukaan maupun tidak memuat norma-norma dasar kehidupan bernegara. Kaidah bernegara. Oke, kita sudah mau mendekati finish. Ada latihan soal yang tadi Ibu juga sampaikan ke Google Form, juga Google Classroom ya. Nanti dibagikan melalui WA Group. Kemudian selanjutnya ini ada tugas melalui tugas di LKPD. Itu ya, ini yang harus kalian kerjakan. Makna dan kedudukan daripada Undang-Undang Dasar 45. Oke. Waktunya tinggal mendekati finish ya. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Kelas 8? Tidak ada yang mau ditanyakan kelas 8? Paham semua? Paham? 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 Oke. Kalau paham, sebelum ditutup, Ibu ingin sebelum ditutup kita sebaiknya membacakan doa, memimpin doa. Karena Kisya tidak ada, maka Indah aja mewakili. Indah mewakili, kita baca doa penutup. Silakan. Pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih sudah bergabung di Zoom Meet, Ibu. Sangat terima kasih karena sudah masuk dalam Zoom Meet walaupun siang-siang begini. Setelah Ibu tutup, kalian bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Karena tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya. Ya, Bu. Ya, silakan boleh kembali ke peraduannya masing-masing. Selamat siang anak-anak. Siang, Siang, Bu. Ya. Yang Bu.